Laura seperti biasa, gadis itu harus bangun pagi-pagi buta sekali hanya karena ia harus memasak sarapan untuk Marvel. Sebab laki-laki yang ia sebut sebagai Om Galak itu, kini malah membuat jiwa serta hatinya terus saja tertuju pada laki-laki itu. Sehingga membuatnya suka senyum-senyum sendiri tatkala mengingat Marvel yang memperlakukannya dengan sangat baik. Oh Tuhan, rasanya aku sudah benar-benar gila saat ini, gara-gara Om Galak itu yang tiba-tiba saja berubah menjadi bersikap sangat baik padaku, ucap Laura. Sambil terus saja mengaduk-aduk nasi goreng yang kali ini ia masak untuk laki-laki yang gadis itu disebut sebagai Om Galak. Seseorang tolong sadarkan aku, kalau aku ini hanya seorang office girl yang menaruh rasa pada Om Galak yang mampu membuat rahimku seolah-olah bergetar. Kali ini kewarasanku sedang diuji. Laura terus saja berbicara pada dirinya sendiri. Sambil terdengar bersenandung kecil, ia juga terlihat sangat bersemangat sekali meskipun Laura hanya memasak nasi goreng saja di pagi ini. Om Galak, sungguh aku merasa harus pergi ke dokter jantung secepatnya. Karena sejak sikap manisnya dia tunjukkan padaku, jantungku belakangan ini berdetak lebih cepat tidak seperti biasanya. Aku takut, kalau aku ini memiliki penyakit jantung, ujar Laura yang terlihat memegang dadanya. Saat Laura tiba di kantor, gadis itu rela menunggu Marvel di lorong sepi yang sering dilewati oleh laki-laki itu. Karena sejak Laura bekerja di sana, gadis itu sering kali memperhatikan jalan mana saja yang sering dilewati oleh Marvel dan Andra saja. Tumben kok sampai jam segini Om Galak belum juga datang, biasanya selalu dia yang lebih dahulu datang. Ke kantor ini, gumam Laura sambil celingak-celinguk mencari keberadaan Marvel. Padahal aku sudah bela-belain buat masak nasi goreng dan datang pagi-pagi sekali, namun apa yang aku dapat hanya sebuah kenyataan Pak. Apa kau sedang mencariku, Laura? Suara Marvel yang bertanya secara tiba-tiba dari arah belakang Laura, malah membuat kalimat gadis itu terputus. Tuan, iya saya mencari Anda hanya ingin memberikan Anda bekal ini. Laura saat ini benar-benar terlihat sangat gugup sekali. Sampai-sampai bekal yang ia berikan di tangannya pada Marvel ikut gemetaran saking tidak percayanya dengan Marvel yang baik secara mendadak, padahal sebelumnya laki-laki itu sangat galak pada dirinya. Ditambah sekarang Marvel selalu menunjukkan mimik wajah beramah tamah pada Laura bukan raut wajah yang matanya terlihat hampir saja keluar dari tempatnya. Bagaimana, kalau kau ikut saja denganku, apa kau setuju? Marvel saat ini lagi-lagi akan memasang perangkap untuk gadis yang saat ini sudah kesemsem dengan dirinya itu. Kemana? Laura malah bertanya balik, hanya karena ia merasa penasaran. Sebab baru kali ini Marvel menawarkannya untuk ikut. Jangan banyak tanya Laura, ayo ikut saja denganku. Marvel tanpa ada rasa ragu meraih pergelangan tangan gadis itu. Yang saat ini suasana hati Laura sedang berbunga-bunga. Hanya karena Marvel memegang pergelangan tangannya. Tapi Tuan, bawa bekal itu Laura, karena kita akan sarapan di sana bersama-sama, kata Marvel sambil melukis senyum yang sangat menawan, sehingga membuat Laura harus kembali meleleh hanya melihat senyum laki-laki itu. Semakin aku bersifat baik, maka semakin mudah aku akan melanjutkan misiku ini. Dasar gadis yang benar-benar sangat bodoh. Gerutu Marvel membatin.
Di saat Marvel melihat bola mata indah milik Laura sangat jelas memancarkan kalau gadis itu sudah benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Dapat dilihat dari netra Laura yang tatapannya lembut dan begitu teduh. Aku akan pastikan, kalau Tania dan Hilman harus merasakan apa yang dulu aku rasakan, yaitu hancur sehancur-hancurnya. Marvel tertawa terbahak-bahak di dalam benaknya, karena ia merasa tidak perlu berjuang lebih keras lagi. Sebab Laura sudah masuk ke dalam jebakan yang ia buat. Laura tercengang, karena gadis itu tidak percaya kalau di dalam ruangan Marvel malah ada ruangan rahasia yang tersembunyi di balik tembok. Dan di dalam ruangan rahasia itu terlihat seperti kamar kecil yang didesain begitu elegan dan sangat indah sekali membuat gadis itu tidak henti-hentinya merasa kagum dengan apa yang ia lihat saat ini. Hei, jangan kaget begitu. Apa kau tidak pernah melihat ada ruangan di dalam ruangan itu lagi? Spontan saja Laura menjawab Marvel dengan anggukan kecil, karena gadis itu masih belum percaya kalau Marvel malah membawanya ke ruangan rahasia itu. Dan Laura juga berpikiran kalau hanya dirinya yang dibawa oleh Marvel ke dalam ruangan itu. "Laura," panggil Marvel dengan suara yang sangat lembut. Sehingga suara laki-laki itu mampu membuat Laura menjadi semakin berhalu kalau gadis itu akan bisa menikah dengan CEO sekaligus presidir di perusahaan itu. "Laura, sini duduk," kata Marvel menepuk-nepuk sofa di sebelahnya saat ini. "Aku lapar, sekarang ayo kita sarapan bersama sebelum jam kerjaku dimulai. Karena kalau jam kerjaku sudah dimulai maka kita tidak akan bisa sarapan berdua, sebab hari ini aku sangat sibuk ditambah ada meeting dadakan," ucap Marvel yang terus saja menatap Laura yang masih saja terlihat kalau gadis itu sangat takjub dengan ruangan rahasia itu. "Tuan, apa cuma saya yang ada bawa ke ruangan rahasia ini?" tanya Laura hanya untuk sekedar memastikan. Karena Laura takut kalau laki-laki itu juga sudah membawa wanita lain ke sana. "Apa yang kau pikirkan, Laura? Tentu saja hanya engkau seorang yang aku bawa ke sini dan mulai sekarang ini akan menjadi ruangan rahasia kita berdua tanpa ada orang lain yang tahu. Benarkah? Untuk apa aku harus berbohong padamu, Laura? Karena aku rasa itu tidak ada gunanya dan aku tidak mendapat keuntungan apapun sama sekali." Marvel terus saja meyakinkan gadis itu kalau ruangan rahasia itu hanya Laura dan dirinya yang tahu. "Sekarang ayo duduk, dan kita sarapan bersama-sama berhubung aku hanya punya waktu 30 menit saja," ucap Marvel yang terlihat sedang melirik jam di pergelangan tangannya. Perlahan Laura terlihat mendekati Marvel yang terlihat laki-laki itu sekarang sudah duduk di atas sofa terlebih dahulu. Sambil terus saja tersenyum ke arah gadis yang sudah benar-benar menaruh rasa pada sosok Marvel mantan suami ibunya itu. "Maaf sebelumnya Tuan, karena pertanyaan saya sepertinya kali ini cukup lancang." Laura terlihat menghela nafas sebelum melanjutkan kalimatnya. "Tanyakan saja Laura, aku tidak keberatan," timpal Marvel. Apa saya boleh menanyakan tentang status Anda saat ini? Karena saya takut jika nanti ada orang lain yang merasa cemburu melihat saya dan Tuan berada di dalam ruangan ini hanya berdua saja." Mendengar itu Marvel terkekeh-kekeh. "Laura, aku ini single, mana mungkin ada yang akan marah padaku. So sampai sini apa kau paham? Tidak mungkin. Laki-laki yang sesempurna seperti Anda secara materi dan fisik masih single. Terdengar tidak masuk akal sekali."
Jika kau tidak percaya, tanyakan saja semua tentangku pada Andra, karena dia tahu semuanya. Tentang diriku, balas Marvel menimpali Laura hari berlalu dengan begitu cepat, tak terasa sudah hampir 2 bulan berlalu. Kini Laura dan Marvel terlihat semakin dekat saja. Membuat siapa saja yang melihat Office Girl dan Presdir itu akan mengira kalau dua makhluk bumi itu adalah pasangan kekasih. Seperti sekarang ini di saat Marvel dan Laura sedang berjalan berdua, banyak sekali para karyawan yang merasa iri dengan gadis Office Girl itu yang mereka pikir mampu menaklukkan hati seorang Marvel, laki-laki berdarah dingin dan berhati seperti es kutub utara itu. Sehingga tidak jarang sekali terdengar gosip yang beredar kalau Laura dan Marvel memang benar-benar pasangan kekasih. Tidak apa-apa, kan, kau pulang sendiri hari ini. Marvel mulai membuka suara ketika ia dan Laura baru saja akan memasuki ruangannya. Soalnya aku dan Andra hari ini ada meeting di luar. Jadi, aku tidak bisa pastikan kapan aku akan pulang. Marvel terlihat mengelus pipi Laura sehingga membuat pipi gadis itu langsung saja bersemu merah. Nanti aku akan memesankan taksi secara online, biar kau bisa pulang dengan selamat. Mengingat belakangan ini banyak isu yang beredar tentang kasus pemerkosaan semakin marak. Marvel saat ini sedang berusaha membuat Laura semakin mengira dirinya kalau ia adalah laki-laki yang benar-benar sangat baik. Supaya gadis itu tidak curiga tentang niat busuk dan jahatnya. Kenapa om yang aku sebut galak ini sikapnya semakin hari semakin manis saja? Apa ini cuma perasaanku saja, atau memang ini sifat aslinya? Yang penyayang dan sangat perhatian. Laura membatin saat kedua netranya bertemu dengan bola mata laki-laki yang ia kagumi saat ini. Laura, apa kau mendengarku? Tanya Marvel sambil melambai-lambaikan tangan di depan wajah gadis itu. Yang saat ini terlihat sedang senyum-senyum sendiri. Laura, panggil Marvel dengan suara mendayu-dayu. Dan laki-laki itu juga meniup wajah gadis yang badannya hanya sampai sedadanya itu. Laura yang tanda pagar aroma min dari hembusan nafas Marvel dengan cepat tersadar dari lamunannya, dan apa yang ia lihat saat ini lagi-lagi mampu membuat darahnya berdesir. Karena tepat tinggal beberapa senti lagi wajahnya dan wajah laki-laki itu hampir saja akan menyatu membuat Laura dengan cepat mundur beberapa langkah. Maaf tuan, saat ini jantung saya merasa tidak aman. Hanya karena Anda mau tanda pagar saya, ucap Laura dengan penuh sangat percaya diri. Marvel yang mendengar itu spontan saja langsung tertawa terbahak-bahak. Karena laki-laki itu merasa sangat lucu sekali dengan apa yang diucapkan oleh Laura tadi. Sorry, aku tadi hanya ingin melihat bola mata indahmu dari dekat saja, bukan bermaksud apa-apa, balas Marvel menimpali Laura. Aku juga tadi merasa takut, karena kau hanya diam saja dan tidak mau merespon kalimat-kalimat yang terlontar dari mulutku, sambung Marvel. Laura tersenyum kikuk. Karena ia menjadi malu sendiri sebab ia sudah berpikiran yang tidak-tidak tentang Marvel. Sudahlah, sekarang mari kita bahas masalah yang tadi. Di mana aku akan memesankan kau taksi online, kata Marvel yang mengalihkan pembicaraan. Tidak usah tuan, saya bisa pulang sendiri dan apa yang Anda katakan serta takutkan tadi, tidak akan mungkin terjadi dengan saya. Laura lagi-lagi merasa tidak enak, kalau Marvel seperhatian ini pada dirinya yang hanya berstatus office girl di perusahaan itu.
Tidak apa-apa, aku akan tetap memesankan taksi online untukmu, biar nanti aku bisa meeting dengan tenang, tanpa terus memikirkan tentang keselamatanmu. Marvel masih bersikukuh mau memesankan taksi untuk Laura, meskipun gadis itu tadi sudah menolak. Baiklah, kalau Anda memaksa tidak masalah. Dan, saya izin pamit mau bekerja dulu, ucap Laura yang sekarang terdengar malah berpamitan. Ingat pesanku, kalau kau harus hati-hati saat bekerja. Seru Marvel saat melihat tubuh mungil Laura semakin menjauh. Dan tidak lama Marvel malah membatin, baiklah. Sekarang rencana selanjutnya, semoga saja Andra sudah mengatur semuanya. Karena aku sudah tidak sabar lagi ingin melihat dua manusia menjijikkan itu akan hancur, secara bersamaan di saat mereka tahu anak gadisnya akan aku rusak. Marvel saat ini merasa kalau alam semesta mendukungnya untuk melancarkan misinya dalam balas dendam. Sore menjelang malam Laura terlihat sedang menunggu taksi yang dipesan oleh Marvel tadi pagi. Namun, sampai sekarang taksi itu sama sekali tidak kelihatan padahal ini sudah hampir 30 menit lamanya gadis itu menunggu. Sepertinya aku harus jalan kaki saja. Karena tidak mungkin aku akan menunggu taksi itu. Di saat aku hari ini harus cepat-cepat sampai di rumah, karena papa sama mama pasti sedang menungguku pulang, mengingat aku sudah ada janji sama mereka untuk makan malam di Laur, kata Laura berbicara pada dirinya sendiri. Dan terlihat gadis itu mulai melangkahkan kaki untuk meninggalkan perusahaan itu. Aku harus cepat sampai rumah, dan tidak mungkin aku memesan ojol apalagi taksi online di saat uang di sakuku hanya pas-pasan. Laura terlihat mengeluarkan selembar uang yang bergambar wanita sedang menari. Rupanya uang gadis itu saat ini hanya tersisa tinggal 5 ribuan saja di dalam sakunya. Mungkin saja taksi yang dipesan oleh Om Galak itu tidak jadi. Kalimat Laura terputus di saat gadis itu merasa kalau Anda yang memegang pergelangan tangannya. Dan benar saja saat Laura menoleh terlihat dua laki-laki yang bertubuh kekar dan dipenuhi oleh tato itu sedang memegang tangan gadis itu. Halo Neng, mau kemana? Ayo kita antar Neng pulang saja. Laki-laki yang memiliki tato bergambar naga itu malah menawarkan Laura untuk diantar pulang. Iya Neng, kami berdua akan mengantar Neng pulang, sahut laki-laki yang bertubuh lebih kekar dan berotot itu. Laura yang merasa takut langsung saja menggeleng kuat. Tidak usah Om, saat ini saya sedang menunggu taksi, kata Laura yang berharap kedua preman itu pergi. Namun, bukannya pergi kedua preman itu malah tertawa terbahak-bahak dan tetap berdiri di sebelah Laura, sehingga suara tawa kedua preman itu sangat terdengar menyebalkan di indera pendengaran gadis itu. Maaf Om, saya harus pergi. Laura terlihat berusaha melepaskan cengkraman tangan preman yang bertato naga itu dari pergelangan tangannya. Jangan buru-buru dulu gadis manis, mari kita bersenang-senang saja. Dijamin kita akan bisa membuatmu merasa seperti terbang di atas awan. Laura yang mendengar itu merasa kalau kedua preman ini adalah si pemerkosa, yang sering dibicarakan itu. Mengingat saat ini tempat Laura tadi menunggu taksi sangat sepi dan jarang sekali dilalui orang. Gawat, ini pasti preman mesum yang sering memperkosa, dan korbannya dia Bunfeh, batin Laura yang saat ini merasa semakin ketakutan. Lepaskan tangan saya Om, karena saya harus pulang.
Saat Laura berusaha terus untuk melepaskan cengkraman tangan preman yang semakin erat itu, tiba-tiba saja salah satu tangan preman itu malah mau memegang paha Laura, sehingga membuat gadis itu berusaha untuk menghindar. "Jangan kurang ajar," Laura memekik, sambil menggigit tangan preman itu, dan setelah tangannya berhasil lepas dari cengkraman preman itu, Laura langsung berlari untuk menyelamatkan diri, namun sialnya salah satu preman itu menarik kakinya hingga ia terjatuh dengan begitu keras. "Auh!" Ringis Laura merasakan sakit di lututnya, kini terlihat darah membasahi keluar dari lututnya. "Hahaha, mampus gadis kecil. Sekarang ayo, puaskan kami." Salah satu ketua kelompok itu menarik tangan Laura dan membawanya ke semak-semak. "Hei preman jelek, aku tidak mau denganmu, menyingkirlah!" teriak Laura memukul-mukul pria yang mencoba main tanda pagarnya. "Kurang ajar, beraninya anak kecil ini mengataiku jelek." Tanpa berpikir dua kali, pria itu langsung memukul pipi Laura hingga tanda pagarnya robek seketika. "Wanita sepertimu memang tidak perlu diberi ampun," ucapnya lagi lalu memaksa untuk main tanda pagar Laura. "Ah, tolong, aku tidak mau!" Laura berteriak sekeras-kerasnya, berharap akan ada orang yang menolongnya. Sebenarnya meskipun dia mencoba berani, tapi hatinya sangat takut. Kini tubuhnya bahkan gemetaran saat pria itu terus memaksanya. Krik! Baju atasan Laura sudah terbelah menjadi dua bagian karena ulah barbar preman itu. Tawa cekikikan terdengar sangat puas melihat boba milik Laura yang sangat penuh itu. "Kau sangat seksi gadis kecil, aku menjadi semakin tidak sabar," ucap pria itu menatap Laura penuh nafsu. "Tidak, pergi kau dari sini. Tolong!" Sekali lagi Laura berteriak keras, ia terus mencoba menghalau preman yang ingin memperkosanya itu. Laura menangis karena rasa takutnya, ia sudah lelah dan tubuhnya sakit karena pria itu menamparnya tadi. Laura sudah ingin menyerah, tapi tiba-tiba datanglah bantuan yang tak disangka-sangka. Seseorang dengan pakaian hitam langsung memukul pria yang mencoba memperkosa Laura. "Om galak!" Laura terkejut bukan kepalang saat melihat sosok Marvel yang datang bak pangeran berjubah hitam dalam dongeng. Marvel hanya melirik Laura sekilas, ia lalu mengalihkan pandangannya ke arah preman-preman yang ingin mencoba memperkosa Laura tadi. "Pergi kalian!" Perbuatan yang sangat menjijikan, beraninya hanya dengan wanita. Marvel berdecih sinis, namun matanya memberikan kode untuk pria itu menyerang dirinya. "Kurang ajar!" Beraninya pria ini mengangguk. "Kesenangan kita, habisi dia." Ketua preman itu mengerti kode yang Marvel berikan. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk menghajar Marvel dan ia juga membantunya. Marvel awalnya masih melawan, tapi jika dia memutar otaknya kembali agar membuat Laura lebih tertarik lagi padanya. "Pukul aku," bisik Marvel memberikan gestur untuk memukulnya. Tapi tuan preman itu sangat ragu, mana mungkin mereka akan memukul bos mereka sendiri. "Cepat lakukan!" sentak Marvel dengan suara tertahan. Agar Laura tidak mendengarnya, preman itu mengangguk, ia langsung melayangkan pukulan telak di pipi Marvel hingga pria itu tersungkur. "Tuan!" Laura berteriak syok melihat sudut tanda pagar Marvel terluka. Marvel berdecih pelan, dalam hati ia mengumpat,
Karena preman sialan itu malah memukul wajahnya sangat keras. Sialan, hanya karena ingin mendapatkan hati anak pengkhianat itu aku harus terluka seperti ini. Kali ini aku harus benar-benar berhasil mendapatkan hatinya. Aku tidak apa-apa, ucap Marvel memberikan senyum. Bergulanya agar Laura tenang, ia lalu kembali bangkit dan mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya untuk menghabisi preman-preman suruhannya itu. Pergi dari sini, jika aku melihat kalian lagi, aku pastikan akan menjadi malaikat pencabut nyawa untukmu. Marvel meludah seraya pura-pura mengancam preman-preman itu hingga mereka lari terbirit-birit. Marvel lalu menghampiri Laura yang masih terlihat sangat ketakutan. "Apa kau tidak apa-apa?" tanya Marvel dengan tatapan teduh yang mampu meluluhkan hati seluruh wanita. Bukannya menjawab, Laura justru langsung ngimel tanda pagar tanda pagar tanda pagar. Marvel dan menangis sangat keras. Hatinya nyatanya tidak setegar itu untuk terus berpura-pura baik-baik saja. Ia takut, ia sangat-sangat takut dengan apa yang baru saja dialaminya. "Jangan menangis, kau sudah tenang sekarang. Aku bersamamu," bisik Marvel mengusap-usap punggung Laura yang terguncang karena tangisnya. "Aku mendapatkanmu, Laura." Seulas senyum langsung terpatri di wajah tampannya saat merasakan bagaimana Laura mimel tanda pagar pagarnya dengan sangat erat. Ia yakin wanita ini benar-benar sudah masuk ke dalam perangkapnya. "Aku takut, mereka jahat," ucap Laura terbata-bata. "Mereka sudah pergi, kau aman sekarang. Ayo, aku akan mengantarmu. Lukamu juga perlu diobati," ucap Marvel mengusap pipi Laura yang memerah karena tangisnya. "Tuan juga terluka," Laura balas memegang sudut tanda pagar tanda pagar tanda pagar. Marvel yang terlihat meninggalkan bekas darah. "Aku tidak apa-apa, kau yang lebih penting, ayo." Marvel merangkul lembut pundak Laura, mengajak wanita itu ke mobilnya lalu mengobati luka Laura. Namun, sebelum itu ia memakaikan jasnya untuk menutupi tubuh Laura yang terekspos. Laura yang tidak pernah jatuh cinta seumur hidupnya, diperlakukan sangat manis seperti itu tentu baper. Jantungnya bahkan sudah benar-benar tidak normal. Semua yang ada di pikiran Laura hanya tertuju pada pria yang ia sebut Om Galak ini. "Apakah sakit? Maafkan aku datang terlambat. Harusnya aku juga tidak membiarkanmu pulang sendirian tadi," ucap Marvel melirik Laura dengan mata indahnya. Ia meniup-niup lutut Laura yang baru saja dia beri obat merah. "Tuan tidak salah. Saya justru sangat berterima kasih, karena tuan saya bisa lolos dari jerat preman itu." Laura terperangkap, ia tidak bisa keluar dari tatapan mata hitam kelam seperti galaksi malam itu. "Tidak, aku salah, harusnya aku lebih bisa menjagamu. Tidak membiarkanmu terluka seperti ini." Marvel menggelengkan kepalanya pelan. Ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tanda pagar Laura yang juga terluka. "Kenapa Tuan harus selalu baik pada saya?" Laura tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Ia ingin tahu jawaban apa yang akan Marvel rasakan. Marvel menipiskan tanda pagarnya. Ia meletakkan kotak obat yang dipegangnya lalu tanpa diduga ia memegang tangan Laura dan menggenggamnya erat. Laura yang melihat hal itu terkejut tapi juga hanya diam saja. "Mungkin ini terdengar terlalu mendadak, tapi aku rasa aku mencintaimu, Laura," ucap Marvel terdengar sangat serius, pun dengan tatapan matanya yang sangat dalam.
Tapi sebenarnya semua itu adalah kebohongan semata. Ia yakin jika ia mengatakan perasaannya Laura akan semakin tergila-gila padanya. Cinta. Laura begitu syok hingga kedua bola matanya seperti ingin keluar dari tempatnya. Kenapa Tuan mencintai saya? Saya hanya pegawai rendahan, saya tidak punya hal yang spesial untuk disukai. Kenapa Tuan matamu? Ucap Marvel langsung memotong ucapan Laura. Pertama aku jatuh cinta pada matamu, lalu dengan sikapmu yang sangat perhatian padaku. Dan seiring dengan kebersamaan kita, aku semakin yakin. Tidak bisa kehilanganmu Laura, aku benar-benar mencintaimu, tutur Marvel semakin dalam dan serius. Padahal mata Laura yang selalu mengingatkannya pada Tania dan ia sangat membencinya. Laura sampai tidak bisa berbicara apapun, ia menatap mata Marvel yang benar-benar menghipnotis dirinya. Hatinya sangat senang hingga seperti dihinggapi ribuan kupu-kupu yang membuatnya ingin terbang. Tuan serius mencintai saya. Sekali lagi Laura bertanya untuk memuaskan hatinya. Apa kau perlu bukti? Ujar Marvel. Bukti apa? Ucapan Laura menguap begitu saja saat tiba-tiba Marvel menarik tengkuknya lalu tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagarnya dengan sangat lembut. Mata Laura membulat sempurna. Sumpah demi apapun saat ini jantungnya ingin meledak saat pertama kali selama ia hidup ada seorang pria yang tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagarnya dengan penuh perasaan seperti ini. Matanya perlahan terpejam dan membalas tanda pagar Marvel karena ia pun juga ingin pria ini tahu kalau ia mencintainya. Marvel tersenyum dalam tanda pagar A-nya, wanita ini sangat polos hingga tidak tahu mana pria yang tulus dan tidak. Sedikit lagi hari kehancuran kalian akan tiba. Tania Marvel melepaskan tanda pagar an mereka, ia menatap Laura yang menatapnya begitu sayu. Ia mengusap pipi wanita itu dengan lembut, pun dengan tatapan matanya yang selalu teduh. Maafkan aku, apakah sakit? Marvel bertanya seraya menatap tanda pagar Laura yang basah karena ulahnya. Tidak. Laura menyahut terbata-bata, ia menundukkan wajahnya karena malu dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Marvel tersenyum, ia menarik dagu Laura agar wanita itu menatapnya kembali. Sekarang, apa kau sudah percaya kalau aku mencintaimu, Laura? Tanya Marvel. Saya percaya, tapi hubungan kita tidak bisa dilanjutkan, ucap Laura berubah murung wajahnya. Kenapa? Meski sedikit kesal karena Laura menolaknya, ia berusaha berkata-kata lembut. Saya tidak pantas untuk Anda Tuan, saya hanya wanita biasa, sedangkan Tuan memiliki segalanya. Kata Laura mengutarakan isi hatinya, ia nyaman dan mencintai Marvel, tapi jika mereka memulai hubungan, Laura rasa terlalu timpang, bagaikan pungguk merindukan bulan. Siapa yang bilang kau tidak pantas untukku? Jika statusku yang sekarang membuatmu tidak nyaman, apa aku harus meninggalkan semua yang aku punya agar menjadi pantas denganmu? Ujar Marvel meyakinkan Laura untuk menerimanya meski semua itu hanya bualan semata. Mana mungkin ia meninggalkan harta dan kekayaan hanya demi wanita seperti Laura? Bukankah dulu Tania meninggalkannya karena ia miskin? Laura hanya diam saja, tapi matanya mulai berkaca-kaca karena merasa Marvel sangat tulus mencintainya.
Laura merasa beruntung bisa dicintai pria seperti Marvel, meskipun pria itu seumuran dengan ayahnya, tapi wajah Marvel masih sangat tampan dan gagah. Seperti umur 30-an. Jangan takutkan apapun Laura, aku bukan orang yang mudah mencintai seseorang. Kau sekarang menjadi wanita pilihanku, apakah kau tidak bisa menerimaku? Ujar Marvel, kembali melontarkan rayuannya untuk Laura. Laura masih tidak bisa berkata-kata, ia lalu ingat kata-kata Andra yang mengatakan kalau Marvel memang tidak pernah menikah lagi dan tidak mau mengenal wanita karena masih trauma dengan mantan istrinya dulu. Sekarang, jika Marvel mengatakan mencintainya, itu artinya pria itu memang tulus. Laura, aku menunggu jawabanmu, bisik Marvel meniup-niup mata Laura agar wanita itu tersadar dari lamunannya. Aku bersedia, Tuan. Laura menjawab lirih, ia menunduk karena rasa malu yang luar biasa. Marvel hampir saja tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Laura. Benar-benar jackpot yang luar biasa, target sudah ada di tangan. Kini saatnya menghancurkannya hingga habis tidak tersisa. Baiklah, mulai detik ini kau adalah pacarku. Dan hal yang pertama kali harus kau ketahui saat menjadi pacarku adalah, jangan memanggilku Tuan, ucap Marvel. Pacar. Lagi-lagi jantung Laura dibuat tidak normal mendengar Marvel menyebutnya pacar. Iya, kita sudah jadian kan? Ujar Marvel mengedipkan sebelah matanya menggoda. Tapi Tuan. Marvel langsung main tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar Laura kembali hingga wanita itu tidak melanjutkan ucapannya. Aku bilang jangan memanggilku Tuan, kata Marvel dengan wajahnya yang mengemaskan. Lalu, saya harus memanggil apa? Laura bertanya, tapi wajahnya senyum-senyum tidak jelas. Marvel benar-benar sudah membuat otak Laura bekerja tidak normal. Panggil saja namaku, atau sayang. Bisik Marvel tiba-tiba mendekatkan wajahnya kembali. Laura langsung mundur ke belakang, ia takut jika Marvel akan main tanda pagarnya kembali. Tapi pria itu hanya tertawa kecil melihat tingkahnya itu. Jangan terlalu polos Laura, terkadang seseorang dengan mudah menipu dirimu karena kau terlalu polos. Mulai dari sekarang, berhati-hatilah Laura, ucap Marvel mengusap-usap pipi Laura dengan sangat lembut, suaranya pun begitu merdu hingga Laura tidak menyadari maksud terselubung ucapannya. Berhati-hatilah Laura, setelah ini akan menjadi hari terindah dalam hidupmu. Akan kubuat kau terus menatapku dan hanya padaku, hingga rasanya tidak ada orang lain yang kau butuhkan selain aku. Batin Marvel tersenyum licik tak tertahankan. Apa yang dikatakan Marvel sepenuhnya benar. Setelah Marvel mengungkapkan perasaannya, Laura semakin tergila-gila pada pria itu. Setiap hari Laura melangkahkan kakinya dengan sangat ringan ke kantor. Bahkan meski ia sakit sekalipun, ia tetap berangkat bekerja hanya demi bisa melihat pujaan hatinya. Tania yang memperhatikan gelagat tidak biasa dari putrinya itu pun heran karena tidak biasanya Laura bertingkah seperti itu. Anak mama kayaknya seneng banget, ada apa nih? Tegur Tania menghampiri Laura yang tengah sibuk menyiapkan sarapan untuk Marvel. Mama. Laura menoleh terkejut, sedetik kemudian ia kembali mengulas senyumnya yang indah. Aku emang lagi seneng Ma, sambungnya kemudian. Lagi seneng kenapa? Kamu naik jabatan? Tanya. Tania semakin penasaran,
Anaknya yang sangat ekspresif ini memang sangat mudah ditebak suasana hatinya. Bukan, lebih dari itu Ma. Laura menggeleng pelan, ia ingin sekali bercerita kepada mamanya, tapi ia takut jika mamanya melarang ia berpacaran, apalagi kalau mamanya tahu umur Marvel yang seumuran dengannya. Apa? Cerita sama mama, kata Tania. Nanti juga mama tahu, sekarang Laura berangkat dulu. Nanti malam Laura usahakan pulang sore, sepertinya tidak lembur, ujar Laura sudah menyelesaikan pekerjaannya, ia memasukkan kotak bekal kecil miliknya ke dalam sebuah tas kain yang selalu ia bawa. Iya, memang seharusnya kamu itu nggak usah bekerja. Papa kamu yang tidak becus itu yang harusnya bekerja, tukas Tania masih kesal jika mengingat keluarga mereka yang jatuh miskin karena bangkrut. Sekarang putri kesayangannya bahkan harus terus bekerja banting tulang sampai malam. Enggak apa-apa, Ma. Papa kan sudah berusaha, nanti kalau udah dapat, Papa pasti nggak ngizinin Laura kerja. Mama sabar ya, ucap Laura mengelus. Lembut lengan ibunya, hatinya teramat lembut sehingga tidak mau jika mamanya ini terlalu emosi dan menyalahkan papanya terus-menerus. Semoga saja itu benar, celetuk Tania masih dengan wajah kesalnya. Ya sudah kamu berangkat, jangan sampai nanti kamu terlambat dan turun jabatan. Udah. Enak-enak ijazah SMA dapat bagian supervisor, ucap Tania lagi. Laura meringis, karena mamanya masih mengira jika ia bekerja di bagian supervisor. Padahal itu semua hanya kebohongan, andai saja mereka tahu, pasti mereka akan sedih sekali. Iya Ma, Laura berangkat dulu ya. Laura mengambil tangan mamanya untuk bersalaman lalu ia segera berangkat bekerja. Sesampainya di perusahaan HC, para karyawan belum banyak yang berdatangan. Laura segera berjalan menuju lorong sepi yang sering ia gunakan menuju ruangan rahasianya dengan Marvel. Laura melangkahkan kakinya dengan terburu-buru karena takut ada karyawan lain yang melihat. Namun, saat ia ingin berbelok tiba-tiba tubuhnya disambar seseorang dari dalam salah satu ruangan yang tertutup. Ah! Laura berteriak kecil dan seketika mulutnya langsung dibungkam oleh seseorang. Set! Laura! Ini aku! Mendengar suara berat yang sangat familiar itu sontak saja Laura membuka matanya lebar-lebar, ia kaget melihat sosok Marvel yang berdiri di depannya dengan mengulas senyum manisnya. Raut wajah Laura yang tadi sempat terlihat panik kini mimik wajah gadis itu terlihat kembali tenang, hanya karena ia melihat kekasih pujaan hatinya itu. Tuan, Anda hampir saja membuat jantung saya copot, kata Laura sambil mengelus dadanya. Menandakan kalau gadis itu benar-benar merasa kaget dengan Marvel yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Panggil aku sayang Laura, kenapa mulutmu sangat sulit sekali hanya memanggilku dengan kata sayang, Marvel terlihat meraih tangan Laura. Apa jangan-jangan seorang Laura belum bisa menerima Marvel sepenuhnya sebagai kekasihnya? Tanya Marvel menebak-nebak. Laura langsung saja menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat sambil berkata, bukan begitu. Lalu, Marvel ingin mendengar jawaban gadis itu, kini Marvel membawa telapak tangan Laura ke tanda pagarnya. Dan tanpa pikir panjang laki-laki itu malah main tanda pagar i punggung tangan gadis itu berulang-ulang kali. Jawab aku, sayang. Karena aku ingin mendengarnya sekarang, ucap Marvel yang memang pandai membual. Dan lihatlah,
Hanya bermodal kata sayang saja, Laura terlihat menunduk karena saat ini gadis itu benar-benar sudah merasa gila sebab Marvel malah memanggilnya sayang di lorong kantor itu. Ya Tuhan, apakah ini yang dirasakan dulu oleh Mama? Ketika wanita yang sudah melahirkan aku itu jatuh cinta pada Papa. Laura bertanya di dalam benaknya. Dan gadis itu juga langsung saja berandai-andai kalau ia dan Marvel akan menikah suatu hari nanti. Rasanya saat ini dunia hanya milikku dan Om yang aku sebut galak ini. Tapi sekarang malah berubah. Menjadi Om-Om Sugar Daddy yang sangat aku cinta. Dan menurutku penduduk bumi yang lain ini hanya ngontrak. Laura lanjut membatin sambil mengulum senyum simpul. Aku panggil Tuan dengan Om Marvel saja tidak apa-apa kan? Sesaat setelah Laura terdiam, akhirnya, gadis itu membuka suara. Dan malah mau memanggil Marvel dengan sebutan Om. Apa yang kau katakan Laura? Mana ada sepasang kekasih yang sama-sama saling mencintai malah mau memanggil pacarnya dengan Om. Marvel terlihat pura-pura merajuk. Apa aku setua itu di matamu, sehingga kau terus saja mau memanggilku Om-Om? Laki-laki itu dengan perlahan melepaskan telapak tangan Laura yang tadi sempat ia pegang. Dan terlihat Marvel berdekap tangan sambil memalingkan wajah dari Laura. Karena saat ini ia benar-benar mau berpura-pura merajuk. Laura yang merasa Marvel ngambek gara-gara dirinya dengan cepat menarik jas laki-laki itu. Maafkan saya janji tidak akan memanggil Anda dengan Om, kata Laura yang terus saja menarik jas Marvel. Namun, laki-laki yang jasnya ditarik malah terlihat cuek dan semakin membuang wajah ke arah samping. Sebab ia berharap kalau Laura membujuknya supaya ia tidak merajuk lagi. Sayang, maafkan aku. Laura terbata-bata saat pertama kalinya gadis itu memanggil Marvel dengan kata sayang. Coba ulangi sekali lagi. Karena tadi aku tidak mendengarnya, celetuk Marvel yang malah menyuruh sang kekasih untuk mengulangi kalimatnya. Dan tanpa Laura tahu laki-laki itu saat ini malah mengulas senyum tipis. Sayang, maafkan aku. Terdengar Laura malah benar-benar mengulangi apa yang diminta oleh Marvel tadi. Tulus atau terpaksa? Saya tulus. Karena jika saya tidak tulus mana mungkin mau menerima Anda sebagai kekasih saya, jawab Laura yang masih saja menunduk. Jika kau benar-benar tulus maka, buktikan di ruang rahasia kita. Dan sekarang ayo kita pergi ke sana, ajak Marvel. Karena otak mesum laki-laki itu sudah menyiapkan rencana yang sangat amazing sekali. Ayo jalan. Jangan diam saja Laura. Marvel meraih tangan gadis itu lagi dan dengan segera mengajaknya melangkahkan kaki ke ruang rahasia. Laura tanpa penolakan mengikuti langkah kaki Marvel, karena ia penasaran dengan kalimat yang dilontarkan oleh Marvel tadi yang mau pembuktian. Saat gadis itu mengatakan benar-benar tulus memanggil Marvel dengan kata sayang. Di ruang rahasia Marvel dan Laura terlihat sudah duduk di atas sofa dengan cara saling berhadapan atau bertatap muka. Nah, sekarang buktikan kalau kau benar-benar tulus dan tanpa paksaan memanggilku sayang yang tadi. Saat kita di lorong, kata Marvel memecah keheningan setelah beberapa detik sempat terdiam. Dengan cara apa saya membuktikannya tuh? Maksud saya sayang. Lidah Laura rasanya seperti keseleo setiap kali ia memanggil Marvel dengan kata sayang. Sebab gadis itu juga merasa belum terbiasa. Boleh aku minta juga, kalau kau jangan menggunakan kalimat formal,
di saat kita hanya berdua seperti ini, ujar Marvel. Dan sekarang juga, kau mendapat hukuman, karena hari ini sudah melakukan kesalahan, sambung Marvel tiba-tiba. Kesalahan? Iya, kau sudah membuat kesalahan karena kau telah membuatku merajuk tadi dan sekarang hukumannya adalah ini. Marvel menunjuk tanda pagar Laura. Apa? Tanya Laura yang memang dasarnya gadis itu sangat lugu dan polos. Begini, jawab Marvel yang langsung saja menarik. Tengkuk leher gadis itu dan detik berikutnya Marvel terlihat dengan sangat rakus malah milu tanda pagar Laura. Sedangkan Laura tersentak kaget, atas apa yang dilakukan oleh Marvel saat ini. Membuat gadis itu tidak mau membuka mulutnya. Akan tetapi, Marvel yang memang sudah sangat profesional dalam adegan pertukaran jigong seperti ini dengan cepat menggigit kecil tanda pagar gadis itu supaya mau membuka mulut. Dan benar saja tidak lama Laura perlahan mau membuka mulut. Sehingga Marvel tidak membuang-buang kesempatan dalam kesempitan ini. Laki-laki itu terlihat semakin dalam milu tanda pagar. Laura. Sedangkan Laura yang mula-mula tidak bisa melakukan itu semua, perlahan mulai memainkan lidahnya di dalam rongga mulut laki-laki itu. Dan sekarang gadis itu bisa mengimbangi apa yang Marvel lakukan saat ini. Setelah beberapa detik Laura yang pada akhirnya merasa tiba-tiba saja kekurangan pasokan oksigen, dengan cepat mendorong dada bidang Marvel dan dengan cepat melepaskan penyatuan mereka. Maaf, saya kesulitan untuk bernafas, kata Laura yang merasa malu dan ia sekarang terlihat sedang menggigit tanda pagar bagian bawahnya. Tidak masalah. Yang tadi sudah sangat bagus, timpal Marvel mengacungkan dua jari jempolnya pada Laura. Aku melakukan ini, biar nanti pas kita sudah menikah kau tidak kaku. Dan satu lagi, jika kau melakukan kesalahan maka yang seperti tadi itu adalah hukumannya, apa kau setuju? Saat Marvel bertanya seperti itu, laki-laki itu terlihat mengusap tanda pagar Laura dengan ibu jarinya. Laura yang sudah kesemsem dengan Marvel dengan cepat mengangguk, karena bagi gadis itu bertanda pagar seperti yang tadi tidak akan mungkin bisa membuatnya hamil. Sehingga tanpa pikir panjang ia mengiyakan Marvel. Dan inilah bukti cinta yang ia berikan pada Marvel dengan cara akan siap menerima hukuman jika ia salah. Good, gadis yang sangat pintar, ucap Marvel yang terlihat mengacak-ngacak rambut Laura. Happy